lentera buat keluarganya, terutama buat kami anak-anak. Kehilangan kedua adalah ketika kami coba abaikan apa yang almarhum ajarkan kepada putra-putri beliau. Kita coba mendenial itu, kita sibuk dengan kehidupan normal, kita sibuk kerja. Alhamdulillah semua putra-putrinya berhasil dalam tataran sosial, ekonomi. Tidak ada masalah di situ, kita punya kelengkapan semua, kita punya keluarga yang bahagia, kita bisa lakukan apa yang rata-rata mungkin hanya kelompok menengah atas mungkin bisa nikmati di Indonesia. Tapi kehilangan itu makin tambah besar. Sesuatu yang hilang yang ada dalam dada kami dan tidak bisa dijelaskan saat itu. Sampai kita semua berkumpul dan kemudian tanpa sengaja melepas cerita ini dan ternyata dirasakan oleh semua putra-putri beliau secara bersama. Jadi kami akhirnya menyadari bahwa ada sebuah PR besar yang kami sandang, yang kami coba selama ini kami kesampingkan dengan alasan bahwa kita tidak ada seperseribunya bahtar sekali. Kita hanya sedikit menimba ilmunya. Betul bahwa kami juga semuanya aktif di DMNI, kami juga aktif di sosial kemasyarakatan, bahkan beberapa dari kami juga aktif di, bahkan sudah menjadi pengurus DPP beberapa partai. Namun ada sesuatu yang hilang ketika kita coba hindari atau lupakan filosofi yang hampir setiap malam beliau sampaikan pada putra-putri beliau, yaitu ini sangat juga mungkin kawan-kawan saya, anak-anak angkat ideologisnya almarhum juga sangat hafal. Dia selalu berkata, aku tidak tahu kapan aku akan dipanggilnya, tapi semoga hidupku hidup yang manfaat. Jadi kalau kalian belum merasa hidup kalian manfaat buat orang banyak, maka kalian belum hidup. Itu adalah filosofi Bung Karno, kata saya, yang menjadi filosofi saya setelah beliau tidak ada. Dan saya ingin anak-anak juga merasakan itu di dada kalian. Sekian tahun kami coba hindari, sampai akhirnya di tahun ke-12 ini kami sudah tidak sanggup lagi untuk menghindari itu. Kami bersepakat untuk mengadakan haul, sebenarnya adalah untuk membesarkan hati kami, semacam meminta restu sebenarnya, dan kami akan berdedikasi untuk memulai kembali apa yang beliau ingin anak-anaknya coba lakukan di masyarakat. Tidak perlu menjadi pahlawan, tidak perlu menjadi ketua ini itu, tetapi berbuatlah kepada orang banyak. Mungkin itu yang perlu sedikit kami sampaikan. Banyak hal yang membuat, kalau kenangan sih mungkin banyak sekali. Salah satu yang paling menarik mungkin adalah ketika kami kecil, kami diberikan satu kecontohan saat itu, tapi yang membuat kami kesal sama almarhum. Jadi lagi enak-enak SMP, baru motor baru berikan motor baru juga pakai berapa hari, tiba-tiba pinjam dulu untuk perjuangan. Maka hilanglah motor yang baru saja kita rapi-rapi itu, ya kan? Itu kena semua anak-anaknya. Bahkan ketika dia akhirnya, kamu sudah kerja, belum punya uang, tapi belikan kendaraan. Dia belikan kendaraan yang bagus, wah itu sampai pagi-pagi itu kita bersihkan. 3 hari kemudian, pinjam dulu untuk perjuangan. Maka kita mulai dari kesal, lama-lama jadi benci. Lama-lama ini orang tua kok mikirin orang, bukan mikirin anaknya. Tapi lambat laun kami sadar bahwa ternyata sebenarnya beliau ini almarhum sudah mempertaruhkan reputasinya di mata anak-anaknya sebagai bapak. Tadi itu pertanyaan, bapak yang memberikan keteladanan atau bapak yang nggak peduli sama anaknya itu. Sampai kami akhirnya sadar, dan kemudian itu menjadi
insya Allah akan menjadi satu sikap kami juga, bahwa memang kita tidak bisa hidup hanya memikirkan keluarga masing-masing. Banyak kawan-kawan, banyak saudara kami di luar yang tentu saja menunggu uluran tangan. Jadi mungkin itu yang paling menarik gitu ya. Sampai kalau terakhir mungkin kalau ini saya waktu itu mikir gini, nggak apa-apa lah, itu kan kendaraan dibeliin sama beliau, dia pakai lagi nggak apa-apa dari dia. Sampai saya bilang bertekad, satu hari saya kumpulkan duit, saya beli kendaraan sendiri supaya nggak terganggu. Wah, akhirnya setelah belasan tahun saya kumpulkan uang, saya bisa beli satu kendaraan yang saya inginkan. Saya tenang karena mungkin tidak akan diganggu. Sampai satu malam saya bilang, nah, pinjem BPKB mobilmu, pakai dulu untuk perjuangan itu, karena juga rupanya duit sendiri, jadi nggak lepas. Jadi akhirnya benar-benar kami sadari bahwa beliau bukan mempertaruhkan reputasinya, tapi beliau memberikan satu keteladanan, pembelajaran yang luar biasa pada anak-anaknya. Insya Allah mulai hari ini, Bismillahirrahmanirrahim, kami putra putrinya akan mencoba berbuat sesuatu, mungkin tidak bisa sebesar beliau, tapi dengan sekemampuan kami. Ya, terima kasih Bapak atas sambutannya juga. Ini berarti udah dimulai akan ada yayasan ya, Ros ya. Jadi benarnya semangat perjuangannya nggak berhenti sampai situ aja. Jadi semangat perjuangannya biarpun beliau sudah almarhum, tetap dilanjutkan oleh putra putri almarhum untuk meneruskannya. Dalam kesempatan ini perlu disampaikan bahwa sebagai bentuk dedikasi terhadap almarhum, putra putri almarhum akan membentuk yayasan bernama Persada Bahtar yang bergerak di bidang sosial, kesehatan, seni budaya, pelayanan bantuan hukum dan juga dan banyak dan lain-lain ya, untuk mewujudkan bakti terhadap sesama secara nyata. Selain putra putri almarhum, yayasan ini tentunya juga akan didukung oleh kerabat dekat, kalangan umum, bahkan juga sejumlah artis. Dan udah ada di sini teman saya juga, kakak senior saya juga di sini ya. Sudah ada Ibu Ayu Dewi. Diharapkan untuk boleh menemani kita di sini. Nah, ya. Di sini soalnya udah daftarnya Ibu Ayu Dewi, namanya luar biasa banget. Ya, Nomor namanya ya. Nah, kalau tadi kan ada kerabat dekat, ada keluarga, saya juga punya kakak senior di sini luar biasa. Untuk Ayu Dewi. Silakan. Terima kasih. Sampai nanti akhir acara Ayu Dewi akan memandu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan Ibu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai sesi senam hamil ya. Ibu ini buat yayasan di sini kayaknya melihatnya. Ya ampun, nama juga ibu hamil. Maklum memorinya keserap bayi ya Pak. Jadi kami kebetulan sama kerabat turut mendukung yayasan yang didirikan oleh kerabat kami, yaitu Persada Bahtar, yang akan insya Allah semoga diharapkan bergerak di bidang sosial. Kan banyak sekali sebenarnya ya rekan-rekan, saudara-saudara kita di luar sana yang memiliki kemampuan terbatas yang sebenarnya butuh bantuan kita untuk mencapai apa yang dia butuhkan, gitu. Baik dalam hal pendidikan, dalam hal mencapai kesejahteraan. Tapi sih menurut saya, kalau saya paling concern itu masalah pendidikan, karena pendidikan itu awal segalanya, baik pendidikan formal di sekolah maupun pendidikan informal di rumah. Karena pendidikan informal itu adalah moralitas yang akan dikembangkan, dan itu akan mendidik bangsa Indonesia ke depannya. Zaman dulu setahu saya nggak ada yang namanya tawuran. Sekarang semuanya dari tawuran warga, tawuran pelajar. Jadi menurut saya itu udah menjadi krisis, bukan krisis ekonomi lagi ya, krisis bangsa. Jadi saya mau bikin slogan, dan semoga slogan ini dipakai oleh yayasan ini. Lebih baik dangdut daripada tawuran. Betul ya Kak? Aduh, luar biasa ya. Terima kasih ya. Iya benar. Ibu ini langsung. Ibu sebentar, kalau tadi Ibu kakak senior saya ini ada. Waktu dulu saya bergabung juga dalam grup ini, dan sekarang saya mengundurkan diri. Kalau banyak gulungannya, sekarang udah ada data nih, itu tangan. Kalau dulu gelombangnya memang 3 darah ya Pak ya. Kalau sekarang kan 3 darah tuh kalau nggak salah Titi Puspa. Siapa Pak? Bapak pasti tahu Bapak dari angkatannya. Nah, ini Wijaya. Ya, ada 3 darah ya lagunya. Tiba-tiba lagi. Nah,
Ini Cherry Bell, ini sudah keluar dari Cherry Bell ya. Nah, ini udah ada Medatan ya yang akan memandu Mau bersama, menyanyi. nggak berdua sama Ibu Ali sampai akhir acara. Ayo Res. Kok jadi begini ya? Oke, kalau gini kita jadi Metro Film ya. Oke. Ini apa? Iya benar. Ya begitu baiknya. Pasti kan di sini semua akan mungkin berjuang di zamannya dalam merebut kemerdekaan. Kalau kita yang muda-muda, bukan berarti Bapak Ibu nggak muda loh Pak, cuma agak sedikit matang ya Pak ya. Kita di sini meneruskan perjuangan dalam hal menyampaikan kepada yang muda-muda supaya bisa lebih concern terhadap lingkungan sesama, apapun itu ya. Betul, banjir, kan pokoknya kita harus lebih memperhatikan kemaslahatan bangsa ini sebagai jadi Menteri Kesehatan. Dan selain itu juga ada Ayu, ada Dr. Nikta Dina, Yulia Rahman SH, ada Milano Lubis SH, Indra Bekti, kita bertiga, dan juga banyak lagi artis lain yang peduli ikut dalam Yayasan Persada Bakhtar ini. Ada juga Firman, ahli pengobatan herbal Islami yang siap memberikan pelatihan kesehatan dan lain-lain. Jadi ada baiknya juga untuk para kerabat yang hadir di sini untuk berpartisipasi kalau bisa ya. Yang berhalangan hadir juga mungkin diberikan informasinya untuk bersedia mengulurkan tangan dan meluangkan waktunya untuk kebaikan. Terima kasih banyak. Akhirnya kita berempat harus undur diri dulu dari sini karena oh iya benar, kita akan memanggil dulu semua putra putri dari almarhum. Bersilakan untuk maju di sini. Tak kenal maka tak sayang ya. Baiklah, kita akan berkenalan satu persatu dengan putra putri dari almarhum Bapak Bakhtar Oscar Ali. Istri-istrinya juga boleh kalau kakaknya